Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Sabina dengan NIM 859840409 UPBJJ Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamadin dari Universitas Terbuka Pokja Pembana UPBJJ Kendari dengan NIM 859850076 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan judul jenis-jenis gelombang. Semoga dengan praktikum ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menambah wawasan bagi saya sebagai calon guru di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, serta untuk mengetahui bagaimana tumpuan mempengaruhi kecepatan dan percepatannya. Alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah yang pertama, lintasan datar, kemudian ada lintasan miring dengan tumpuan 3 cm dan lintasan dengan tumpuan 8 cm. Ada mobil mainan dan juga ada HP untuk mengukur waktu. Prosedur percobaan. Lakukan 3 percobaan. Yang pertama, untuk lintasan datar, beri dorongan kecil pada mobil mainan, lepaskan, lalu cetak waktu yang diperlukan mobil hingga berhenti menggunakan stopwatch. Pada lintasan datar, waktu yang diperlukan mobil untuk berhenti adalah kurang lebih 1 detik. Yang kedua, pada lintasan miring dengan tumpuan 3 cm. Letakkan mobil kemudian lepaskan, lalu cetak waktu yang diperlukan mobil hingga berhenti menggunakan stopwatch. Pada lintasan ini, waktu yang diperlukan mobil adalah kurang lebih 0,6 detik. Yang ketiga, pada lintasan dengan tumpuan 8 cm. Lakukan hal yang sama dengan catat waktunya menggunakan stopwatch. Pada lintasan ini, waktu yang diperlukan adalah sekitar 0,5 detik. Ulangi hal yang sama untuk memastikan lama waktu tetap atau berubah. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lurus dan kecepatannya tetap. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang kecepatannya selalu berubah secara teratur karena mengalami percepatan. Jadi dari praktikum ini saya dapat menyimpulkan bahwa pada lintasan dasar, mobil akan bergerak dengan kecepatan tetap sehingga menimbulkan gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan pada lintasan miring dengan tumpuan, mobil akan gerak dengan lebih cepat karena adanya percepatan sehingga menimbulkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Maka dari itu, kesimpulannya, semakin tinggi tumpuan pada lintasan, maka akan semakin besar percepatan yang terjadi. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum jenis-jenis gelombang ini adalah yang pertama, selinki, yang kedua, kabel listrik, dan yang terakhir adalah karet gelang. Pada pengamatan yang pertama, di mana kita menggerakkan ujung selinki ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Pada ujung selinki terjadi usikan atau getaran yang merambat menjauhi sumber getar. Gelombang tersebut adalah gelombang terbesar, yaitu arah getar ke kanan dan ke kiri tegak lurus dengan arah rambat ke depan. Pada pengamatan yang kedua, kita mengikatkan karet gelang di tengah selinki, lalu memusiknya lagi. Di situ dapat kita lihat karet gelang tidak ikut berpindah.
Karet hanya bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti getaran selingki, lalu kembali ke posisi semula. Ada energi yang merambat dibuktikan dengan bergetarnya karet gelang meskipun tidak disentuh langsung. Asal energi berasal dari usikan atau getaran pada ujung selingki. Pada pengamatan ketiga, kita membandingkan selingki dengan kabel listrik, yang mana kita mengganti selingki dengan kabel listrik dan melakukan hal yang sama. Di situ dapat kita lihat persamaan antara selingki dengan kabel listrik adalah keduanya sama-sama mampu merambatkan gelombang transversal, sedangkan perbedaannya adalah rambatan gelombang pada kabel listrik tidak sejelas pada selingki. Amplitudo pada kabel listrik lebih cepat mengecil karena kabel listrik lebih kaku dan masanya lebih berat dibandingkan selingki yang elastis. Seperti selingki tadi, kita juga mengikatkan karet gelang di tengah kabel listrik dan memusiknya lagi. Perbandingannya dengan selingki tadi, pada kabel listrik gelombang merambat sangat cepat sehingga bentuknya seringkali hanya terlihat seperti getaran kabur. Karet gelang bersifat esensial sebagai penanda untuk melihat pergerakan partikel medium dan gelombang hilang dalam sekejap. Pada pengamatan yang keempat dan terakhir, kita menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lalu ke depan. Di situ dapat dilihat terbentuk pola rapatan dan renggangan yang merambat. Gelombang tersebut adalah gelombang longitudinal, yang mana arah getarnya ke depan dan ke belakang sejajar dengan arah rambatan gelombang. Kesimpulannya, gelombang transversal adalah arah getarannya tegak lurus terhadap rambatannya. Bentuk gelombangnya berbentuk bukit dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal adalah arah getarnya sejajar atau searah dengan rambatannya. Bentuk gelombangnya seperti rapatan atau renggangan.